warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milenia Rastamandani, program studi Sosiologi, karyawan semester 6, Stisipor Raja Haji Tanjung Pinang. Nah, di sini saya mau menjelaskan pendapat saya atau analisis saya tentang video yang sudah diberikan untuk tugas kuliah online kami tentang pembangunan desa dan partisipasi masyarakat. Nah, desa itu menjadi bagian penting untuk undang-undang perdesaan. Untuk itu, semua pembangunan perencanaan desa harus dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan ikut sertanya masyarakat desa. Semua itu dilakukan agar perencanaan itu disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dan pemberdayaan desa tersebut dalam jangka waktu 6 tahun ke depan. Lalu 30% uang APBD itu digunakan untuk operasional atau tunjangan permusyawaratan desa. Dalam hal ini sebenarnya masyarakat itu penting untuk ikut serta dalam pembangunan di desa mereka sendiri melalui musyawarah dusun. Lalu setelah mereka sudah melakukan musyawarah antar masyarakat, musyawarah itu akan dibawa ke musyawarah perencanaan desa yang lebih ke tingkat tingginya lagi. Nah, di sini saya mengkaitkan dengan pendapat dari ahli Slamet menyatakan bahwa partisipasi mencatat ada 3 tradisi konsep partisipasi, terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat. Ada 3, yaitu yang pertama partisipasi politik, yang kedua partisipasi sosial, dan yang ketiga adalah partisipasi warga. Nah, yang berkaitan dari video tersebut, yaitu saya beranggapan adalah termasuk dalam partisipasi warga, karena partisipasi warga ini menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap penerima atau tersisih menuju suatu pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial. Partisipasi warga ini memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi dapat dijelaskan sebagai masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tidak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan pembangunan dengan semata lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya sendiri. Itulah gunanya adanya musyawarah dusun. Nah, karena masyarakat itu tahu apa yang kurang dari desanya, apa yang diperlukan juga di desanya. Karena mereka yang berada di sana, mereka juga yang menjalani hari-harinya di desa tersebut. Lalu masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal lah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan masyarakat mempunyai pengetahuan lokal untuk mengatasi masalah yang dihadapi tersebut. Lalu, partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial, tetapi merupakan integral dalam proses pembangunan sosial tersebut. Jadi, kesimpulan saya adalah partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya. Tuntunan untuk akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajibannya. Lalu perencanaan program pembangunan disusun itu sendiri oleh masyarakat. Maka selanjutnya implementasi agar masyarakatnya juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat ini seperti tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat sesuai dengan
pembangunan apa yang akan dilakukan di desa tersebut. Selanjutnya, untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu secara nyata sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta memulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan. Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien. Nah, dalam video tersebut juga ada sedikit cuplikan tentang mereka sudah melakukan musyawarah dusun antar masyarakat, lalu naik ke tingkat ke musyawarah perencanaan desa. Nah, itulah di situ gunanya masyarakat mengeluarkan suaranya. Di situ juga termasuk partisipasi karena mereka berperan untuk memberikan pendapat, memberikan solusi atau memberikan suatu hal di mana seharusnya anggaran itu digunakan untuk pembangunan ini atau segala macamnya. Baiklah, sekian analisis dan pendapat dari saya tentang video yang sudah diberikan soal pembangunan desa dan partisipasi masyarakat. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.